Tapi pada intinya, ucapan Ibu Megawati yang meminta agar Kapolri atau Pak Sigit untuk insaf dong, bagaimanapun itu warga Indonesia, jangan diintimidasi dan sebagainya, itu semestinya itu didengar dan dipertimbangkan oleh Pak Sigit. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali orang-orang yang menuntut atau meminta Kapolri Sigit untuk segera mengundurkan diri. Karena sekarang polisi diserang di mana-mana dan akibat kesalahan Brimob yang melindas driver ojek online itu membuat citra polisi jadi berada di titik yang sangat-sangat rendah sekali. Kantor-kantor polisi dibakar, diserbu, didemo oleh banyak sekali pihak dan disalahkan, dan mobil-mobil polisi juga banyak sekali yang dibakar, dan itu menunjukkan kegagalan seorang Sigit sebagai Kapolri hari ini. Dan ketika banyak orang menuntut atau meminta Kapolri untuk mengundurkan diri supaya pihak kepolisian itu bisa lebih baik dan ada sisi pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan oleh para anggotanya, Kapolri Sigit justru memberikan jawaban yang nggak nyambung. Ketika ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana dengan tuntutan orang-orang yang meminta agar Bapak mengundurkan diri dari Kapolri? Pak Sigit cuma bilang, kita prajurit, kapan aja siap kalau diperintah. Soal Kapolri itu prerogatif presiden. Ya semua orang tahu gitu. Semua orang tahu kalau Bapak itu adalah prajurit. Semua orang tahu juga yang namanya Kapolri itu adalah prerogatif presiden, ya meskipun atas persetujuan DPR. Beda dengan menteri yang bisa ditunjuk kapanpun dan terserah presiden gitu ya. Tapi mengundurkan diri ini bab lain gitu. Yang namanya mengundurkan diri di mana-mana di seluruh dunia. Kata Anies gitu ya. Yang namanya mundur itu atas inisiatif pribadi, mengajukan pengunduran diri atas dasar ya perenungan, atas dasar pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kalau diperintah itu namanya bukan mengundurkan diri, itu dipecat, Pak. Kamu saya perintah untuk mundur ya, itu dipecat namanya gitu. Mengundurkan diri itu atas inisiatif diri sendiri. Ini kok Kapolri nggak ngerti atau gimana? saya juga kaget gitu ya. Ya kalau kalian kaget dengan nilainya Sahroni, saya kaget Kapolri kok tidak bisa membedakan antara dipecat atau mundur. Kalau bicara soal prerogatif, ya itu ya pergantian, pencopotan atau pemecatan gitu. Sehingga ya seharusnya Pak Kapolri ini bisa introspeksi diri gitu. Karena banyak orang yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri karena ya sekarang polisi jadi bulan-bulanan, dan atas kasus meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas atau ditabrak dan dilindas sama mobil Brimob, itu kan harus ada orang yang tanggung jawab gitu. Oke lah misalkan ini anak buahnya sudah disidang, ditanya, diperiksa dan sebagainya, iya itu silahkan dilanjutkan, tapi sebagai pimpinan tertinggi harus ada tanggung jawab dong terhadap nyawa driver ojek online yang sudah meninggal dunia hari ini. Ya nggak cukup dengan maaf gitu. Maaf bagus gitu, tapi harus ada pertanggungjawaban, rasa menyesal, dan itu seharusnya bisa dilakukan oleh Kapolri dengan mengundurkan diri. Karena kalau itu tidak dia lakukan, ya kepolisian jadi kayak bulan-bulanan. Kantornya diserang, dibakar, didemo, mobil-mobilnya dibakar gitu ya sama para demonstran, diserang, diserbu. Itu kan kasihan gitu. Kasihan anggota di bawah yang nggak tahu apa-apa gitu. Kalau seandainya Pak Kapolri, Pak Sigit itu mengundurkan diri, mungkin ini nggak akan terjadi gitu. Jadi ya artinya Pak Kapolri hari ini atau Pak Sigit itu selain gagal, dia juga gagal memahami situasi yang terjadi sekarang. Dan di saat banyak orang meminta Pak Kapolri atau Pak Sigit ini mundur, tiba-tiba saya diingatkan oleh salah satu postingan di akun Instagram Siward Official yang diposting sama admin saya, yang memuat satu cuplikan video pernyataan Ibu Megawati. Kalian bisa tonton sendiri nanti. Tapi kira-kira Ibu Mega itu tahun lalu meminta untuk bertemu dengan Pak Kapolri. Dan Bu Mega itu kayaknya jengkel sekali dengan tindakan aparat atau kepolisian. Dan Bu Mega secara jelas, tegas sekali meminta agar Kapolri, udah dong, kamu insaf dong. Masa itu warga Indonesia itu? Masa warga kita itu diintimidasi kayak gitu? Insaf dong Pak Sigit, insaf dong Pak Kapolri. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan kalau
kata Bu Mega, kalau ditanya kenapa kamu melakukan ini, kenapa melakukan penindasan dan sebagainya kepada warga Indonesia sendiri, kata Bu Mega, yaitu ada perintah dari atas, Bu. Atasnya mana? Pokoknya atas, Bu. Ya Bu Mega kan kalau cerita agak lucu ya. Ya silakan kalian tonton sendiri di akun Instagram Siwot Official itu. Jadi ya Bu Mega itu sudah jengkel sekali dengan Pak Sigit sejak tahun lalu, dan waktu itu ketika video ini disampaikan sama Bu Mega tidak terlalu mendapatkan dukungan, bahkan dicibir sama banyak orang gitu. Wah, itu ngapain sih Bu Mega bicara seperti itu, sok tahu dan sebagainya. Waktu itu Kapolri atau Pak Sigit nggak tersentuh, sedikit pun nggak tersentuh. Malah Bu Mega yang dianggap negatif, dianggap mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan Kapolri, Sigit dan sebagainya. Tapi sekarang itu kejadian, itu terbukti gitu bahwa omongan atau apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tahun lalu atau lebih dari setahun yang lalu itu menunjukkan memang ada masalah yang besar dalam diri Sigit sebagai Kapolri. Ada masalah memang dalam diri dia, sehingga ya masalah atau karakter itu terus terjadi sekarang dan mengakibatkan kericuhan atau kemarahan yang luar biasa besar kepada pihak kepolisian hari ini. Ya yang namanya karakter, yang namanya masalah pribadi, kalau itu dibiarkan ya maka tinggal tunggu waktu saja gitu siapa yang akan menjadi korban. Tahun lalu mungkin Ibu Megawati yang dibuat jengkel sekali. Tapi hari ini seluruh masyarakat Indonesia, terutama driver ojek online, itu jengkel sekali dengan pihak kepolisian, dan itu ya karena memang dipimpin sama Pak Sigit gitu, bukan salah Polri-nya, tapi ya memang salah pimpinannya gitu. Dan sekarang terbukti itu. Kalau tahun lalu mungkin nggak ada yang dukung Bu Mega, mungkin orang-orang menyerang Ibu Megawati, tapi sekarang terbukti gitu. Rasain kalian, ternyata bener kan? Ya karena ada dampaknya, ada terasa langsung gitu ya. Ya karena kita memang sulit untuk dinasehati kecuali pengalaman itu kita rasakan sendiri, dan ini jelas banyak sekali kesalahan yang bisa dibahas terkait meninggalnya Afan Kurniawan yang ditabrak dan dilindas oleh mobil rantis Brimob, dan itu kalau saya jelaskan bisa satu episode sendiri itu. Tapi intinya memang ada banyak sekali masalah dan wibawa polisi itu sekarang jadi rendah atau negatif sekali. Dan pertanyaannya, kenapa pihak kepolisian bisa tidak berdaya atau nampak sangat ketakutan hari ini sampai pengerahan TNI dilakukan untuk mengamankan massa? Kenapa? Ya karena takut, ya karena merasa bersalah gitu. Kalau nggak takut, nggak akan apa namanya? Kalau nggak bersalah, nggak akan merasa takut. Jadi ya inilah efek dari kepemimpinan seorang Sigit sebagai Kapolri yang seharusnya memang itu segera dievaluasi oleh Presiden, dan itu sudah disampaikan sama Ibu Mega sejak setahun yang lalu. Dan saya selalu meyakini bahwa setiap ucapan para tokoh yang bijaksana itu selalu ada sisi-sisi spiritual yang kadang tidak kita pahami. Itu yang dulu juga terjadi kepada Gus Dur. Saya tidak ingin membedakan atau membandingkan antara spiritualitas Gus Dur dengan Ibu Megawati. Ini jelas berbeda, tapi yang kita rasakan meskipun Gus Dur sudah lama meninggal dunia, kalimat-kalimatnya itu sampai sekarang tetap menjadi nasihat untuk kita semua. Selalu relevan kapan saja gitu ya. Beberapa di antaranya itu mengingatkan kita tentang ya kebenaran yang sudah disampaikan oleh Gus Dur di masa lalu. Ibu Megawati hari ini saya merasakan apa yang disampaikan ya seperti itu. Karena ucapannya setahun yang lalu, hari ini kejadian dan didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan secara sisi spiritual, Ibu Mega bagaimanapun, suka nggak suka gitu ya, kalian bisa melihat Ibu Mega sebagai nenek-nenek, ya mungkin nenek-nenek seperti yang lain ya, tapi ya berbeda rasanya karena masih sangat energik sekali. Dan yang paling penting dari seorang Ibu Megawati, selain soal pengalamannya pernah menjadi presiden, memimpin partai terbesar di Indonesia, melawan Orde Baru waktu itu, juga Ibu Megawati suka nggak suka, bagaimanapun, dia adalah anak dari pendiri bangsa Indonesia. Dia adalah anak dari proklamator Indonesia. Jadi, ya bagaimanapun secara mental, sisi spiritual, ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami dalam puluhan tahun terakhir ini, itu membuat seorang Ibu Megawati secara visi atau pandangan mungkin jauh lebih baik dibandingkan kita semua yang awam dan bukan siapa-siapa. Sehingga ya itulah yang mungkin membuat ucapan-ucapan Ibu Mega mendahului waktunya.
Tahun lalu nggak ada yang mendukung soal Kapolri ini bermasalah. Hari ini semua orang merasakan bahwa Kapolri memang bermasalah. Jadi ucapannya mendahului waktu. Dan kita belakangan menyadari bahwa ya ini memang adalah sebuah fakta yang harus kita sadari dan terima bersama-sama. Kita bisa tidak suka dengan Ibu Megawati, tapi pernyataannya itu tidak bisa kita salahkan. Karena benar, itu dampak atau efeknya terjadi hari ini dan kita semua merasakan. Saya sebagai santri, sebagai orang yang percaya, sangat percaya sekali sisi spiritual dan bagaimana takdir itu mengatur hidup kita semua, saya melihat bahwa memang Ibu Mega adalah orang yang berbeda gitu, karena karena secara pengalaman, secara garis keturunan dan sebagainya memang beda dengan kita semua. Dan itulah kenapa saya melihat ucapan-ucapan Ibu Megawati yang kadang itu nggak relevan hari ini, bisa jadi 2-3 tahun yang lalu itu benar-benar kejadian. Dan saya selalu berpatokan kepada ucapan-ucapan Ibu Mega, meskipun itu tidak saya jelaskan gitu ya. Jadi ada banyaklah beberapa video-video saya itu cukup sesuai dengan pernyataan Ibu Mega, tapi ya tidak saya sampaikan atau tidak jelaskan secara detail gitu. Tapi saya melihat memang begitu. Saya mengacu kepada orang, tidak hanya Ibu Mega, tapi orang-orang yang saya anggap punya sisi spiritual, mampu melihat lebih cepat dari waktu yang sedang berjalan, itu biasanya mengajari kita tentang kebijaksanaan dan kenyataan di masa depan untuk kemudian kita lebih bisa menerimanya. Jadi ada banyak lah, nggak cuma Ibu Megawati yang saya ikuti, tapi ya kira-kira mungkin seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa mengevaluasi, bisa mengecek gitu ya, pernyataan-pernyataan Ibu Mega yang kadang nggak relevan waktu itu, hari ini itu bisa jadi sangat-sangat kita harapkan gitu. Dan ya apa yang terjadi kepada Kapolri dan kepolisian hari ini yang sudah tidak ada wibawa, yang melakukan banyak sekali blunder, dibenci oleh warga dan sebagainya, itu hanya sebuah fakta, hanya sebuah efek yang terjadi karena kesalahan karakter pribadi seorang Kapolri. Ya, kalau sejak tahun yang lalu Ibu Megawati ingin ketemu dengan Kapolri gitu ya, menantang ketemu untuk kemudian ya jangan diwakilin sama stafnya atau suruhannya, mau ketemu langsung gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang Ibu Mega udah nggak mau ketemu tuh. Ya karena Kapolrinya atau Pak Sigit nggak insaf-insaf. Ternyata dari dulu nggak insaf gitu. Jadi ya ngapain ketemu gitu. Tapi pada intinya ucapan Ibu Megawati yang meminta agar Kapolri atau Pak Sigit itu insaf dong, bagaimanapun itu warga Indonesia, jangan diintimidasi dan sebagainya, itu semestinya itu didengar dan dipertimbangkan oleh Pak Sigit. Mungkin tahun lalu Pak Sigit acuh tak acuh, nggak mau dengerin, tapi hari ini seharusnya itu lebih bisa direnungkan untuk kemudian dipikirkan ulang, dicari tahu penyebab dan masalahnya, dan kalau ada perenungan yang baik dan dia mau insaf, ya semoga pada akhirnya Pak Kapolri atau Pak Sigit mau mengundurkan diri. Karena kita sangat yakin Kapolri yang insaf itu akan membawa kebaikan untuk Indonesia, untuk kita semua. Tapi kalau Kapolrinya nggak insaf, nggak tahu diri gitu ya, tidak mau merenungkan, tidak mau introspeksi, ya sudah, mau gimana lagi gitu. Ya tinggal tunggu waktu saja gitu, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Jadi ya semoga Pak Kapolri, kita berharap ini untuk kebaikan kita semua, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.